Oke, lanjut di part 3 ya. Di part 3 ini kita akan coba untuk melakukan penghitungan untuk tabel SNI. Jadi akan dibahas beberapa spesifik aktivitas kerja dari gerakan pertama sampai dengan gerakan terakhir. Jadi kita breakdown satu persatu. Jadi alat yang dibutuhkan ada stopwatch, ada timbangan berat badan, ataupun kalau kepepet kalian bisa gunakan standar yang ada di perusahaan kita. Laki-laki itu 70 kg dan perempuan 55 kg. Jadi teknisnya adalah kita mengamati dan mencatat setiap aktivitas kerja, pergerakan ya, dan posisi badannya. Minimal 4 jam kerja dalam satu shift atau jam kerjanya. Jadi kalau untuk tabel SNI ini kita akan melihat aktivitas secara spesifik sehariannya mereka. Kemudian ketika kita sudah melihat aktivitasnya, kita tuangkan di dalam tabel. Untuk nama tabel itu tabel perkiraan beban kerja menurut kebutuhan energi. Kemudian kita hitung dan kita catat setiap waktu aktivitasnya menggunakan stopwatch ya yang tadi kita sudah sediakan. Juga menghitung rata beban kerja berdasarkan tingkat kebutuhan kalorinya. Nah, ini ada rumus lagi nih. Jadi untuk pertemuan kali ini banyak rumus ya. Yang pertama nih untuk rata beban kerja. Jadi BK1 dikali T1. BK itu beban kerja ya. T1 itu waktu dalam satuan menit, kemudian sampai dengan beban kerja N, kemudian per T1 sampai dengan Tn, dan dikali 60 kilokalori per jam. Kemudian di sini ada MB, itu untuk laki-laki berat badannya dalam satuan kilo dikali dengan 1 kilokalori per jam. Kalau untuk wanita dikali 0,9 kilokalori per jam. Bingung Pak? Oke, kita lihat langsung ke praktek soalnya. Oh ya, sebelum masuk praktek soal, kita jelaskan dulu nih. Jadi ini tabel SNI-nya. Jadi di tabel SNI ini kita breakdown per aktivitas kerja dari awal dia kerja sampai dengan akhir. Makanya pengamatan dibutuhkan waktu minimal 4 jam untuk bisa melihat aktivitas rata-ratanya secara umum dia melakukan aktivitas apa aja. Jadi kalau ini lebih real ya, karena kita bisa melihat langsung di lapangan. Jadi ini ada beberapa pekerjaan yang mungkin kalaupun nggak ada di tabel ini kalian bisa gunakan secara yang paling mendekati seperti itu. Nah, untuk ini sih kalian bisa, mungkin setiap orang bisa berbeda persepsi ya, makanya akan lebih baik ini dilakukan lebih dari satu orang untuk bisa mengambil sudut pandang yang berbeda. Ini tabelnya bisa kalian screenshot, bisa kalian baca-baca ya. Nggak akan saya bacakan satu-satu karena terlalu panjang. Nah, ini contoh soalnya. Seorang tenaga kerja laki-laki berumur 28 tahun dengan berat 64 kg melakukan pekerjaan dengan mengangkat tayar sambil berdiri selama 30 menit. Kemudian di aktivitas selanjutnya duduk mengemas barang selama 10 menit dan berjalan membawa tayar dengan berat 5 kg selama 7 menit. Kemudian memindahkan box seberat 3 kg sambil berjalan mendaki selama 10 menit. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah kilokalori yang dibutuhkan dalam 1 jam serta termasuk kategori beban apa nih dari aktivitas tersebut? Iya, jadi langsung ada jawabannya ya di sini. Jadi kalau untuk jawaban ini sih agak sedikit sulit ya untuk menjelaskan karena lebih enak langsung sih. Tapi nggak apa-apa. Jadi tadi kan ada beberapa aktivitas ya. Ada 4 aktivitas. Nah, 4 aktivitas ini kalian lebih enak untuk menjawabnya. Kalian breakdown dulu nih. Aktivitas 1 apa sampai dengan aktivitas yang keempat. Ada aktivitas yang pertama mengangkat tayar, kemudian membawa beban, mengemas barang, dan melakukan gerakan badan sambil mendaki. Nah, ketika kita sudah tahu aktivitasnya, kita masukkan nih ke tabel SNI tadi. Kira-kira di pekerjaan ini, di aktivitas ini, cocoknya masuk ke kategori yang mana ya? Mungkin di setiap jawaban teman-teman akan berbeda jawabannya, karena persepsinya mungkin akan berbeda juga. Karena di tabel SNI tadi nggak akan mengcover semua aktivitas. Nah, kalian bisa mengambil aktivitas yang paling mendekati itu apa. Contoh aktivitas mengangkat tayar. Di sini saya masukkan kategori nomor 3. Masukkan nomor 3, kategori 2 dan posisi badan di nomor 2. Kita lihat di tabel ya.
nomor 3, kategori 2, dan posisi badan nomor 2. Oh, munculnya di angka 2,85. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa cocokkan dengan tabel yang ada di SNI. Kemudian singkat cerita, ketika kita sudah cocokkan di tabel, baru nih kita hitung beban ratanya. 2,85 dikali dengan 30, tadi waktunya 30 menit ya. Selama 30 menit. Kemudian ditambah 4,60 dikali 7, ditambah 1,55 dikali 10, ditambah 12,55 dikali 10, kemudian dikali dengan 60 per 30 tambah 7 tambah 10 tambah 10 di waktu yang ada di soal tadi. Kemudian hasilnya adalah 271,8 kilokalori per jam. Jadi kalau ini laki-laki kan tadi sudah dijelaskan, MB itu MB ya, metabolisme basal ya. MB laki-laki sama dengan 64 dikali 1 kilokalori per jam sama dengan 64. Total beban kerjanya berarti 271,8 ditambah 64 sama dengan 335,8 kilokalori per jam. Nah, kita lihat lagi di tabel tadi, ternyata masuk ke kategori sedang pekerjaannya. Jadi untuk pekerjaan aktivitas dari 1 sampai 4, ketika ditotalkan masuknya ke kategori sedang. Seperti itu. Iya, jadi gitu ya cara menghitungnya ya. Emang agak sedikit rumit ya, tapi karena kalian harus mencocokkan dengan tabel, jadi mungkin saat mencocokkan akan ada beberapa aktivitas yang mungkin persepsinya akan beda satu dengan yang lainnya, tapi nggak apa-apa, karena nanti kan saat dimasukkan ke dalam rata pasti nggak akan beda jauh. Nah, situ bisa menjadikan salah satu indikator atau kategori penentuannya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, kalian bisa screenshot dulu contoh-contoh ataupun rumus-rumusnya biar mempermudah kalian dalam menjawab soal-soal latihan ya. Nah, ini ada soal latihan, jadi saya bikin gampang ya. Langsung ada keterangannya. Ada dua aktivitas penempatan ban kalori di area booking. Total waktunya 200 menit dalam satu shift. Kemudian ada aktivitas yang kedua maksudnya, yaitu menarik ataupun mendorong lori berisi ban dengan waktu 100 menit per shift. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah kilokalori yang dibutuhkan dalam 1 jam, serta termasuk kategori apa nih di aktivitas tersebut? Nah, teman-teman bisa jawab nanti ya, bisa di share jawabannya di WhatsApp group. Oke, see you.